Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesara, NIM 21101035. Di sini saya akan membuat tugas video individu manajemen perawat. Jelaskan istilah-istilah berikut: Forteded facility sampai other. Forted facility satu ada plant thrift. Ini adalah kejadian di mana pabrik atau fasilitas produksi mengalami penghentian operasi yang tidak direncanakan. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti masalah teknis pada peralatan, kekurangan bahan baku, atau gangguan listrik. Yang kedua ada kapasitas faktor. Ini adalah metrik yang mengukur seberapa efisien fasilitas produksi menggunakan kapasitas terpasangnya. Dihitung dengan membagi produksi aktual dengan kapasitas produksi maksimum selama periode tertentu, biasanya dalam jam, hari, atau tahun. Nilai kapasitas faktor yang tinggi menunjukkan efisien produksi yang baik. Selanjutnya ada indikator kinerja. Di indikator kinerja ada implement operator action, tindakan yang diambil operator untuk menanggapi masalah yang tidak terduga selama proses produksi. Misalnya, menyesuaikan pengaturan peralatan secara manual untuk mengatasi kegagalan sementara. Yang kedua ada implementation, menurunan daya listrik yang tidak direncanakan yang dapat mengganggu operasi produksi. Penyebabnya biasanya berasal dari gangguan pada jaringan listrik atau pembatasan daya oleh pemaksos listrik. Selanjutnya ada production delay, penentuan produksi karena berbagai alasan seperti masalah kualitas, keterlambatan bahan baku, atau pemeliharaan peralatan mendadak. Yang selanjutnya ada enforcement action, tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menegakkan peraturan lingkungan hidup atau keselamatan kerja di fasilitas produksi. Ini bisa berupa peringatan tertulis, denda, atau bahkan menutup sementara. Lalu ada liquidation or outrage, peristiwa di mana fasilitas produksi terlibat dalam proses hukum, misalnya karena gangguan lingkungan hidup atau kecelakaan kerja. Selanjutnya ada enforcement action, pemberitahuan resmi dari pihak berwenang tentang pelanggaran peraturan lingkungan hidup atau keselamatan kerja di fasilitas produksi. Selanjutnya ada challenge of license, pemberitahuan resmi dari pihak berwenang tentang pelanggaran peraturan lingkungan hidup atau keselamatan kerja di fasilitas produksi. Selanjutnya ada root cause evaluation, investigasi untuk mengidentifikasi penyebab dasar dari suatu masalah yang terjadi di fasilitas produksi. Hal ini penting untuk mencegah terulang masalah tersebut di masa depan. Selanjutnya ada change expired, jumlah yang tertulis atau diajukan selama periode tertentu. CM adalah tindakan terbaik yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah terjadi pada peralatan. Selanjutnya ada injuries, kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerjaan di fasilitas produksi. Terus ada overdensial CM block, jumlah
Jomblo tertunda pelaksanaan karena berbagai alasan. Hal ini bisa disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja, keterbatasan suku cadang, atau prioritas yang lebih tinggi untuk pekerjaan yang lain. Selanjutnya ada overrate BM backlog. Jumlah PM yang tertunda pelaksanaannya. PM adalah tindakan perawatan preventif yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah terjadinya kerusakan. Terakhir peralatan. Yang terakhir ada order. Selain istilah-istilah di atas, mungkin ada indikator kinerja lainnya yang relevan tergantung pada jenis fasilitas dan di industri. Soalan kedua, buatlah summary implementasi RCM berdasarkan bab 10 referensi dalam format PPT. Buat presentasi sendiri selama minimal 30 menit dengan Zoom dan upload ke YouTube. Di bab 10 ada RCM as a plate pattern, ada Koval Logitren mengidentifikasi komponen kritis berdasarkan konsekuensi kegagalan fungsional. Terus ada budaya manajemen yang komitmen terhadap keberhasilan, kehandalan akan menghasilkan budaya positif. Terus ada metrik dan program pemantauan diperlukan untuk menilai kinerja dan keandalan pabrik. Selanjutnya ada kepatuhan terhadap standar keselamatan personil dan pabrik adalah kewajiban. Terus ada RCM adalah proses yang sederhana untuk meningkatkan keandalan pabrik. Terus ada implementasi RCM memerlukan analisa komponen kritis dan ekonomis. Saya akan menjelaskannya. 1. RCM sebagai kultur tanaman. Sepanjang buku ini saya kadang menyebut bagaimana pola pikir dan perilaku manajemen dapat memengaruhi budaya di suatu fasilitas. Yang saya maksudkan dengan budaya manajemen ada proyek keyakinan, semangat, ketulusan yang ditunjukkan dan dikembangkan oleh manajemen di seluruh organisasi, baik dalam cara yang positif maupun negatif. Dalam berbagai ceramah saya dan pertemuan dengan para pemimpin industri di berbagai konferensi, dalam kunjungan ke fasilitas lain, dan dari pengalaman langsung saya telah melihat dampak dari budaya baik dan buruk. Ini adalah kualitas yang berbeda namun tidak berwujud yang membedakan budaya yang baik dari budaya yang tidak terlalu baik. Akan budaya organisasi ditemukan dalam jawaban internal yang jujur terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apa manajemen Anda percaya untuk menutupi hal-hal yang negatif? Apakah ada agenda tersembunyi yang mempromosikan penampilan menarik apapun yang terjadi? Apakah manajemen Anda hanya mempunyai keyakinan yang lesu terhadap keandalan? Apa lip service yang dangkal diberikan untuk masalah keandalan, atau mungkin mentalitas cita rasa hari ini memang ada? Saya telah melihat semua filosofi ini diterapkan dan tidak ada satupun yang berhasil dengan baik. Tidak peduli betapa kerasnya tim manajemen berusaha menumbuhkan cipta kepedulian dan penilaian diri dalam hal keandalan. Jika hati dan pikiran tim manajemen tersebut tidak berkomitmen penuh, ketidaktulusan dan kedangkalan mereka akan segera terlihat apa adanya, asap dan cermin. Akhirnya asap hilang dan hanya cermin yang tersisa. Sebaliknya, saya telah melihat budaya di mana manajemen benar-benar berkomitmen untuk mencapai keberhasilan keandalan, dan hal ini terlihat dalam tindakan mereka, keterus-terangan mereka, dan kemauan mereka untuk mengatasi kelemahan secara mendasar dengan lebih dari sekedar kata-kata kosong. Sikap penyangkalan, pembelaan diri,
presentasi yang menutup-nutupi, dan tipu muslihat lain yang tidak ada. Budaya positif dipupukkan ketika tim manajemen mengarahkan upaya untuk melakukan hal-hal yang benar, daripada mengeluarkan upaya yang sama untuk menghindari hal yang perlu dilakukan. Fasilitas-fasilitas yang menyalurkan upaya mereka dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keandalan, meski pada awalnya sulit, akan memuaikan hasil dari budaya yang baik. Individu yang memang posisi bertanggung jawab di fasilitas Anda memiliki kemampuan otoritatif untuk membangun budaya keandalan dan pemeliharaan preventif yang benar-benar tulus, memiliki peluang emas untuk memajukan budaya tersebut dengan menggunakan RCM. Fasilitas-fasilitas yang dikelola dengan baik dan pabrik-pabrik yang merupakan contoh cemerlang praktik keandalan yang baik ternyata memiliki kesamaan budaya manajemen yang mencerahkan, tulus dalam keyakinan, selalu waspada dalam menjaga reputasi sebagai pabrik terbaik, dan teramat dapat. Seperti yang telah Anda pelajari, RCM bukan hanya untuk departemen pemeliharaan, ini bukan hanya untuk operasi, dan ini bukan hanya untuk rekayasa. RCM dapat menjadi katalis untuk promosi budaya tanaman yang menyalurkan energi semua pihak menuju tujuan bersama. Fasilitas yang amat dan andal budaya pabrik tersebut dapat diperolehkan dengan keterlibatan kolektif seluruh pemangkuan kepentingan pemeliharaan, pengoperasian, teknik, serta personel dan teknisi kerajinan yang bekerja sama dengan pemahaman tentang pendekatan logika serta dan akal sehat yang ditawarkan RCM. Jika terapan dengan benar dan sederhana, RCM akan menjadi doktrin yang terima secara universal dan telah teruji oleh waktu, bersih bertahan menghadapi serangan tantangan terhadap logika sederhana. Mengenai budaya keselamatan, saya mendukung keselamatan personel dan pabrik. Seperti yang saya sebut di bab 1, saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di dunia industri yang mungkin paling ketat dalam hal sederhana keselamatan. Industri penerbangan komersial dan industri tenaga nuklir komersial mengorbankan keselamatan bukan suatu pilihan, dan saya tidak pernah melupakan fakta bahwa keputusan saya dapat berdampak pada kehidupan kakek, nenek, putra, suami, istri, dan orang-orang tercinta lainnya yang terbang lebih cepat dari 600 mil per jam di ketinggian lebih dari 3.000 kaki di pesawat yang sangat canggih dan kompleks. Saya juga tidak pernah lupa bagaimana kesalahan dalam lingkungan nuklir berpotensi mengaruhi kehidupan ribuan orang yang tinggal di wilayah sekitar pembangkitan listrik tenaga nuklir. Kepatuhan terhadap keselamatan adalah wajib. 2. Tinjauan proses langkah demi langkah. Sebagai ketinjauan keseluruhan bab 1 sampai 9, gambar 10 1A, B, dan C akan meninjaukan kembali secara singkat setiap langkah proses implementasi RCM yang disederhanakan. Anda mungkin ingin kembali ke bab tertentu untuk tinjauan lebih mendalam. 2.1 Pilihan titik kontak RCM. Di sini Anda memulai, Anda perlu memiliki seorang yang memiliki keterampilan kepemimpinan dan komunikasi untuk menjadi single point of contact RCM Anda. Orang ini harus mengumpulkan setidaknya satu perwakilan masing-masing dari pemeliharaan, operasi, teknik, dan anggota terpilih dari kapal tersebut.
Perwakilan dapat dirotasi dari berbagai organisasi dan bidang yang berbeda, berdasarkan keahlian yang dapat diterapkan yang dibutuhkan pada saat analisis Anda. Semua anggota tim harus memahami implementasi RCM yang dibuat sederhana, daripada menentukan program pelatihan yang ketat dengan menggunakan fasilitator dan konsultan. Spots harus mempunyai tanggung jawab yang untuk menentukan bagaimana memastikan bahwa semua pemain kunci memiliki pengetahuan RCM yang diperlukan. Saya merekomendasikan minimal semua orang terlihat dalam program RCM. Anda membaca bab 3, 5, dan 6. Bab ini sendiri sudah merupakan pelatihan yang cukup untuk memahami RCM dan mampu menerapkan program keandalan utama. 2.2 Tinjauan alasan kegagalan program RCM. Ini adalah area yang dapat dijelaskan oleh Spot kepada tim Anda tidak ingin jatuh ke dalam perangkap parit dan lubang runtuhan yang sama yang telah menelan pihak lain dalam upaya mereka menerapkan program RCM di bab 2. Saya mencantumkan alasan paling umum mengapa program RCM gagal diimplementasikan. Salah satu usulan utama kegagalan tersebut adalah keterlibatan konsultan. Tidak hanya harga yang mahal, namun kebanyakan dari mereka memiliki pengetahuan yang lebih sedikit tentang RCM dibandingkan yang Anda miliki saat ini setelah Anda menyelesaikan buku ini. 2.3 Memahami konsep. Memahami konsep implementasi RCM disederhanakan mungkin merupakan salah satunya elemen terpenting dalam keberhasilan implementasi program RCM Anda. Jalan pasti menuju kesuksesan telah pada pemahaman konsep yang kegagalan yang tersembunyi. Komponen penting analisis kegagalan tunggal dan kegagalan ganda. Komponen yang berpotensi penting yang merupakan mata rantai yang hilang dari RCM. Hukum kanonik tentang kegagalan. Analisa konsekuensi kegagalan. Redundansi cadangan dan fungsi siaga. Saya tidak bisa terlalu menekan pentingnya memahami konsep-konsep ini dan menerapkan dengan tepat. RCM pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan hitam putih yang masuk akal. Setelah Anda memahami aturan dan konsep dasarnya, semua konsep ini dijelaskan dengan sangat rinci di bab 3. Ingat juga bahwa keandalan dan keselamatan instalasi terkait dengan kerentakan yang belum teridentifikasi karena konsekuensi kegagalan di sekitar kerentakan tersebut belum terjadi. Implementasi RCM menjadi sederhana adalah tentang menemukan kerentakan tersebut sebelum terjadi dan mengakibatkan konsekuensi kegagalan yang tidak diinginkan. 2.4 Tentukan kriteria keandalan aset Anda. Langkah dalam proses ini adalah saat Anda menentukan standar emas keandalan masing-masing pabrik. Ini adalah standar yang Anda tetapkan untuk menjaga keandalan fasilitas Anda. Kriteria keandalan aset yang Anda tetapkan harus berupa definisi yang jelas dan ringkas mengenai kejadian yang tidak diinginkan yang ingin Anda hindari. Ini adalah dasar dari seluruh logika RCM Anda. Mempertahankan fasilitas Anda dari kejadian yang tidak diinginkan ini. Ini ada tujuan dari strategi program pemeliharaan preventif Anda. Logika RCM mengeksplorasi konsekuensi kegagalan peralatan yang dampaknya terhadap kriteria keandalan aset yang Anda pilih. Karena pentingnya pemilihan kriteria ini, sangat disarankan agar kepala manajemen dari semua organisasi mengaku kepentingan mendekati
memproduksi kesamaan yang membuktikan persetujuan mereka, termasuk kondisi yang memenuhi syarat. Gambar 5.1 mencantumkan beberapa kriteria keandalan aset pada umumnya. Industri yang berbeda dan jenis fasilitas yang berbeda mungkin memiliki tujuan kriteria yang berbeda. Namun dua kriteria yang pertama yang berkaitan dengan keselamatan personel dan pabrik merupakan kriteria wajib dan tidak dapat dinegosiasi untuk industri atau pabrik manapun. Kriteria lainnya mencakup peristiwa operasional yang tidak diinginkan menurut Anda dan manajemen harus dihindari. 2.5 Buat database peralatan alfanumeric Anda. Ini adalah data yang mencakup semua komponen di pabrik Anda. Ditingkatkan peralatan di mana komponen diskrit D nomor ditentukan. Ini adalah komponen yang akan dianalisis dalam pohon logika COFA RCM Anda. Untuk mengetahui fungsinya, menganalisa semua ID peralatan adalah suatu keharusan. Tetapi hal ini mungkin Anda menghilangkan tugas yang membosankan. Intensitas sumber daya dan membawa waktu dalam membuat kebatas dan antarmuka sistem dan subsistem. Bagaimana bagian-bagian seperti bantal, poros atau pegas tidak dianggap sebagai komponen dengan ID peralatan. Bagian-bagian menjadi penting ketika menentukan penyebab spesifik kegagalan pada tingkat peralatan. Lihat bab 4 dan 6. Menganalisis setiap fungsi komponen pada COFA Logi 3. Pohon logika COFA adalah tempat setiap fungsi komponen dianalisa untuk mengetahui konsekuensi kegagalannya. Fungsi merupakan penjelasan mengapa komponen tersebut dipasang, dan menjadi fungsi tersebut merupakan tujuan utama dari program pemeliharaan. Fungsi-fungsi tersebut menggambarkan apa yang harus dicapai oleh komponen, dan di dalam pohon logika COFA lah fungsi-fungsi tersebut dianalisis untuk mengetahui dampak kegagalannya. Pohon logika COFA adalah langkah proses yang mengidentifikasi komponen penting berdasarkan konsekuensi kegagalan fungsionalnya. Pohon logika COFA selanjutnya menentukan apakah kegagalan komponen krisis akan mengakibatkan konsekuensi keselamatan proses atau pabrik yang tidak inginkan atau konsekuensi operasional. Proses pohon logika COFA juga akan memandu Anda melalui pedoman yang berpotensi krisis dan pedoman penting secara ekonomi jika komponen tersebut ditentukan bukan merupakan komponen krisis. Lihatlah gambar 5.2a. 2.7 menganalisa setiap fungsi komponen dalam pedoman yang berpotensi krisis. Jika tahap pertama pohon logika COFA menentukan bahwa fungsi suatu komponen tidak langsung krisis,
Fungsi tersebut kemudian dianalisis dalam pedoman potensi kritis untuk menentukan apakah suatu kegagalan fungsional jika dominasikan dengan beberapa kegagalan tambahan merupakan kejadian awal tambahan atau waktu dampak mengakibatkan efek tambahan yang kritis. Jika bisa komponen tersebut tergolong komponen yang berpotensi kritis, komponen komitmen juga diidentifikasikan dalam pedoman ini. Lihat gambar 5.2b. 2.8 menganalisis setiap fungsi komponen dalam pedoman penting secara ekonomi. Jika komponen tersebut tidak ditentukan sebagai komponen kritis, potensi kritis atau merupakan komponen, maka komponen tersebut dianalisis dalam pedoman signifikasi secara ekonomi untuk menentukan apakah kegagalannya menimbulkan kekhawatiran ekonomi. Kegagalan suatu komponen ekonomi hanya akan menimbulkan biaya tenaga kerja dan atau material. Lihat gambar 5.2b. 2.9 Masukkan seluruh data pada lembar kerja COFA. Seluruh data dimasukkan ke dalam lembaran kerja COFA. Hal ini mencakup setiap ID komponen berbeda fungsi masing-masing komponen. Kegagalan fungsional, apakah indikasi kegagalan terlihat jelas, dan konsekuensi kegagalan sebagaimana ditentukan oleh pohon logika COFA, pedoman potensi kritis, dan pedoman signifikan secara ekonomi. Lihat bab 5. 2.10 Klasifikasikan setiap komponen. Setiap komponen diklasifikasikan menjadi kritis, berpotensi kritis, komponen ekonomi, atau kegagalan dalam lembaran kerja COFA. 2.11 Menganalisis semua komponen yang diklasifikasikan kecuali komponen yang mengalami kegagalan di pohon logika pemilik tugas PM. Ini adalah langkah di mana tugas PM ditentukan untuk komponen-komponen yang ditentukan untuk dimasukkan dalam program PM, yaitu komponen penting, berpotensi penting, komponen, dan ekonomi. Tugas PM akan diarahkan pada kondisi, diarahkan pada waktu, atau menentukan kegagalan. Tugas pemeliharaan prediktif adalah bagaimana dari kategori yang diarahkan pada kondisi. Tugas-tugas yang diarahkan pada kondisi adalah pemilihan pertama dari aktivitas pemeliharaan preventif daripada tugas-tugas yang diarahkan pada waktu yang mengganggu seperti overhaul, inspeksi internal, dan penggantian. Tugas pencarian kegagalan ditentukan untuk komponen yang berpotensi kritis dan kegagalannya disembunyikan. Lihat bab 6 dan gambar 6.3. 2.12 Dokumentasi seluruh tugas dan periodisitas pada lembaran kerja tugas PM. Semua tugas PM dan prioritasnya dikomentiskan pada lembaran kerja tugas PM. Organisasi selain pemeliharaan seperti operasi dan teknik juga melakukan aktivitas PM. Hal penting lain adalah menetapkan periodisitas PM yang tidak memiliki interval waktu wajib yang ditentukan oleh regulator, lebih merupakan suatu seni daripada sains. Lihat gambar 6.5.
2.13 menganalisa instrumen pada pohon logika instrumen. Ada dua kategori instrumen, instrumen fungsional dan instrumen yang digunakan hanya untuk indikasi. Instrumen yang menyediakan fungsi seperti skala level atau skala tekanan dianalisis dalam COFA. Instrumen yang hanya memiliki indikasi dianalisis dalam pohon logika instrumen. Lihat bab 7 dan gambar 7.1. 2.14 Kembangkan program hidup RCM Anda. Karena RCM bukanlah upaya statis dan sekali pakai untuk mengembangkan program pemeliharaan preventif, maka RCM harus tetap menjadi program yang hidup dan dapat dijadikan serta terus dipantau perubahannya. Anda telah mempelajari cara mengembangkan program RCM utama berdasarkan pengetahuan dan kesadaran akan informasi, fakta, dan data yang Anda miliki pada saat menerapkan program RCM. Hal ini terutama berlaku untuk frekuensi yang Anda tetapkan untuk tugas PM. Namun semuanya bisa berubah. Perubahan ini dapat terjadi sebagai akibat dari mode kegagalan baru yang terlihat namun tidak ada pada saat implementasi. Anda mungkin pernah mengalami perubahan dalam metode pemeliharaan yang cukup bermanfaat sehingga mungkin perpanjangan periodisitas. Di sisi lain, beberapa perubahan pada parameter peralatan mungkin mengakibatkan perlu mengurangi prioritas untuk menjaga keandalan. Modifikasi pada pabrik, modifikasi peralatan, perubahan karakteristik pengoperasian, teknologi PDM baru yang memunculkan setiap hari. Semua ini berkontribusi pada kebutuhan untuk meninjaukan dan mempengaruhi program pemeliharaan Anda secara berkala. Program hidup RCM Anda terdiri dari banyak elemen. Salah satu yang paling signifikan adalah elemen umpan balik kerajinan yang menggunakan keahlian dan keterlibatan personel atau teknisi kerajinan untuk memberi wawasan tentang tugas-tugas PM yang telah ditetapkan. Lihat bab 8 untuk tinjauan rinci mengenai elemen program kehidupan. 2.15 Menetapkan metra program pemantauan dan tren. Perlu adanya strategi yang memantau dan mengukur kriteria kinerja target sehingga Anda dapat beraktif dalam menilai keandalan pembangkitan listrik Anda secara kuantitatif. Filosofi Argen memberi Anda pengukuran yang lebih mendalam tentang kinerja berdasarkan Anda yang sebenarnya. Hal ini juga akan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan lebih cepat saat program Anda sedang dilaksanakan daripada harus menunjukkan sampai Anda menyelesaikan program Anda dan kemudian secara reaktif memberi tanggapan untuk melakukan koreksi besar jika diperlukan. Anda perlu memiliki standar pengukuran berdasarkan lanjut waktu yang digunakan untuk mengukur kinerja Anda. Metrik kasar yang seperti menghitung berapa kali fasilitas Anda mengalami perjalanan yang tidak diinginkan adalah salah satu metrik namun bukan salah satunya. Metrik di bab 9 dibuat subjektif mungkin dan mudah diperoleh serta mencakup semua faktor terkait yang memberi Anda gambaran nyata tentang seberapa baik kinerja Anda. Setiap metrik membawa faktor bobot untuk membedakan kepentingan relatifnya. Meski faktor pembobotan ditentukan secara sewenang-wenangnya, selamanya faktor tersebut tetap konstan, maka pengukuran kepentingan relatif akan tetap konstan. Lihat bab 9 untuk tinjauan rinci mengenai model program pemantauan dan tren. 2.16 Tetapkan tingkat kinerja yang Anda harapkan.
Sebagai bagian dari program pemantauan dan tren Anda perlu menetapkan ekspektasi Anda, dan hal ini dicapai dengan menetapkan tingkat kinerja yang diharapkan berdasarkan jumlah kemunculan yang diharapkan per unit waktu untuk setiap metrik individual. Satu waktu nominal adalah per 1000 unit jam operasional yang dihitung setiap triliun. Lihat bab 9. 2.17 Tetapkan tingkat kinerja aktual Anda. Pengukuran kedua dalam program pemantauan dan tren Anda adalah tingkatan kinerja aktual APR. Ini mengukur kinerja Anda berdasarkan jumlah kemunculan sebenarnya dari setiap metrik. Lihat bab 9. 2.18 Bola grafik tren Anda. Hasil penghitungan tingkat kinerja yang diharapkan dan tingkat kinerja aktual yang digambarkan dalam grafik untuk menunjukkan tren positif atau memburukkan. Grafik ini sangat berguna untuk memberi gambar kepada manajemen senior tentang keseluruhan metrik. Ini adalah cara cepat untuk memberi pandangan yang sangat perspektif dan intuitif ke dalam jendela keandalan fasilitas Anda. 2.9 Teruslah waspada terhadap program Anda. Pada suatu saat PM dan CM Anda akan menemukan keadaan keseimbangan. Hal ini ditunjukkan pada gambar 9.7 sebagai keadaan optimal. Mengubah program keandalan utama secara sembarangan tidak seperti menambahkan garam atau gula ekstra ke dalam resep sudah terbukti. Hal ini benar-benar dapat mengganggu keseimbangan resep tersebut. Mengubah dari kenikmatan seorang menikmat menjadi sesuatu yang tidak dapat dimakan. Sayangnya, rasa puas diri karena menjadi orang yang berkinerja baik seiring kali menyelimuti rapat manajemen senior ini adalah titik di mana mereka percaya bahwa mereka telah mencapai nirwana keandalan dan mulai membiarkan fasilitas mereka merosot karena mereka tidak lagi waspada terhadap program pemeliharaan primitif mereka. Menurut pengalaman saya, ini adalah kejadian yang sangat umum dan harus dihindari. Keandalan pabrik tidak dimaksud dengan untuk dilakukan secara autopilot. Hal ini memerlukan perhatian dan keterlibatan terus-menerus. Tidak adanya konsesi tanaman yang tidak diinginkan bagi tanaman dewasa berarti seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar. Biasanya pada saat kinerja puncak ini, manajemen berupaya mengubah proses dan mulai bereksperimen untuk mengurangi lebih banyak biaya dengan menghilangkan apa yang mereka anggap sebagai kelebihan sumber daya. Karena pabrik beroperasi dengan sangat baik, jalan menuju terlupakan keandalan ini lebih cenderung memunculkan ketika tim manajemen baru tiba, dan tugas pertama mereka adalah meningkatkan laba. Ketika Anda akhirnya mencapai kinerja keandalan yang lebih baik untuk pabrik Anda, program pemeliharaan dapat menjadi peluang besar bagi penghitungan kacang perusahaan untuk memulai memangkas biaya. Itu mungkin kesalahan besar, tapi sayangnya ini terjadi terlalu sering. Biasakan diri Anda dengan gambar 9.7 dan bab 8 dan bab 9. Teruskan terlibat dan terus waspada terhadap program RCM Anda. 3. Mengambil komandan kapal Anda sendiri. Saya sangat berharap bahwa implementasi RCM menjadi sederhana, dapat menjadi pengalaman yang mencerahkan bagi Anda dan akan menetapkan Anda pada jalan sukses dalam membangun program pemeliharaan preventif berbasis RCM yang utama.
Buku ini seharusnya membantu Anda menyadari bahwa penerapan program RCM klasik tidak memerlukan bantuan konsultan yang mahal. Hal ini tidak memerlukan pelatihan khusus atau interval fasilitator. Itu tidak memerlukan membuat batas sistem dan antarmuka, bahkan tidak memerlukan gelar insinyur. Sepanjang perjalanan ini saya telah mencoba menghilangkan semua kebingungan kompleksitas dari sebuah proses yang tidak boleh membingungkan, dikaburkan atau rumit. Tujuan saya adalah agar buku ini dapat digunakan sebagai pengaruh dan menetapkan standar universal baru bagi setiap industri yang ingin meningkatkan keandalan pabriknya. Mengembangkan program RCM tidak boleh dirahasiakan sehingga hanya perusahaan besar yang memiliki banyak uang untuk dibelanjakan pada konsultan yang akan menerima manfaat dari proses yang sangat berharga ini. Ada banyak cara untuk meningkatkan keandalan, namun sejauh ini belum ada proses lain yang berbukti efektif metodologi RCM dalam menetapkan program pemeliharaan perfektis terbaik. Anda sekarang harus memiliki alat untuk melaksanakan program Anda sendiri, dan seperti kapten kapal, memang kendali penuh atas keputusan dan arah yang ingin Anda tempuh. Dengan senang hati saya membimbing Anda ke dermaga, membantu Anda bersiap untuk mengambil alih kemudi, dan memungkinkan Anda berlayar untuk tujuan yang sukses, di mana Anda memang kendali penuh di atas kapal Anda sendiri. Sekian penjelasan dari saya di bab 10 ini. Terima kasih.